Selamat pagi, saudara-saudara semua. Jadi untuk mata kuliah pada siang hari ini, kita akan bahas masalah teori Thevenin. Ya. Jadi kalau kemarin sudah kita bicara masalah Kirchhoff, ya, untuk mata kuliah rangkaian satu ini, sekarang kita bicara masalah teori Thevenin. Ya. Jadi perlu saudara tahu semua di sini bahwa untuk teori Thevenin itu adalah suatu teori di mana sebagai acuan itu adalah tegangan. Ya. Jadi ada dua, yang satu tegangan, yang satu arus. Itu taruh Thevenin itu adalah masalah tegangannya, tapi kalau untuk masalah Norton itu adalah masalah arusnya. Jadi ini yang perlu saudara ketahui semua di sini. Ya. Jadi contoh, ya. Jadi misalnya ada suatu jaringan listrik, ya, jaringan instalasi yang ada di rumah kita itu, ya. Jadi kalau dari trafo masuk rumah kita, kemudian sampai ke rumah-rumah itu ada batasnya. Batasnya itu adalah 5, ya, dengan jarak 50 meter. Tapi apabila ada lebih daripada itu, maka apa yang terjadi? Yaitu terjadi suatu drop tegangan, di mana yang terakhir itu tidak akan menerima tegangan yang maksimal. Jadi apa akibatnya? Akibatnya itu adalah nyalanya itu akan berbeda atau tidak akan sempurna seperti tegangan yang ada 220. Dia akan turun menjadi kurang dari 220 sehingga menyala tidak baik. Ya. Maka dari itu apa yang terjadi di situ karena ada suatu drop tegangan. Ya. Drop tegangan atau lebih tegangan pada yang akhir instalasi rumah itu sendiri. Karena adanya suatu drop tegangan maka tidak akan sempurna nyalanya. Nah ini mengacu pada tegangan. Ya. Di mana kalau tegangan itu dari PLN itu adalah 220, ya, maka itu sebagai referensi acuan tegangan 220. Kemudian mengalir pada suatu beban. Nah, apakah tegangan 220 itu bisa sampai pada beban dengan tegangan yang tanpa rugi tetap 220, maka dia akan bekerja secara sempurna beban itu. Karena beban itu adalah tegangannya sudah tertulis di sini adalah 220 volt. Nah, kalau tidak ada drop tegangan, maka dia akan berfungsi dengan baik. Ya. Tapi apabila turun tegangannya, maka akan tidak berfungsi dengan baik atau bekerja tidak sempurna. Karena apa? Karena tegangannya kurang. Nah, di sini adanya drop tegangan. Disinilah dikatakan mengacu pada tegangan atau sumber tegangan. Itu yang dikatakan dengan teori Thevenin. Nah, jadi nanti intinya adalah kesimpulannya apakah tegangan yang disalurkan, apakah beban, apakah tegangan yang disampaikan pada beban itu sesuai dengan spesifikasi yang ada pada beban itu, yaitu tegangan 220 atau tidak. Nah, itunya itu. Tapi kalau Norton itu adalah perbedaannya adalah kalau Norton itu adalah arusnya, ya. Apakah arusnya itu sampai pada beban dengan baik, ya. Jadi spek pada beban itu misalnya arusnya adalah 5 ampere misalnya, kemudian kalau arusnya itu sumber arusnya itu adalah masuk ke beban itu 5 ampere sesuai dengan spesifikasi, ya bagus. Tapi kalau tidak, ya tidak akan sempurna juga. Oke, jadi kita akan masuk ke teori Thevenin. Jadi seperti biasanya dalam teori Thevenin itu akan saya berikan suatu teori, kemudian ada satu langkah-langkah yang akan kita berikan pada teori Thevenin itu. Ya. Jadi teori Thevenin itu apabila, ya, di sini ada teori Thevenin, ya, ini adalah dari ML Thevenin 1883, ini dari negara Prancis, ya. Dia mengatakan di sini, ya, pada setiap dua terminal
yang terdapat suatu rangkaian yang terdiri dari elemen-elemen rangkaian pasif dan aktif dapat digantikan oleh suatu sumber tegangan dan suatu tahanan pengganti yang dihubungkan seri dengan tegangan. Nah, itu maksudnya apa? Nah, akan kami jelaskan dulu yang di keterangan di atas itu, ya. Jadi ada dua terminal yang terdapat suatu rangkaian yang terdiri dari elemen-elemen rangkaian, ya. Jadi apa itu elemen rangkaian? Ada sumber tegangan, ya. Kemudian ada beban di situ, ya. Nah, kalau ada sumber tegangan, ada beban, pasti ada arus yang mengalir dalam suatu rangkaian yang tertutup. Dikatakan di sini pasif dan aktif. Ya, pasif dan aktif itu kalau pasif itu adalah dia sumber tegangan merupakan beban, ya, R atau C, dan aktif itu adalah merupakan suatu sumber tegangan, ya, dapat digantikan oleh suatu sumber tegangan, ya, dan satu tegangan pengganti yang dihubungkan seri dari sumber tegangan itu. Jadi ini yang dikatakan oleh yang namanya pengganti Thevenin, ya. Jadi pengganti Thevenin itu terdiri dari satu sumber tegangan, ya, satu sumber tegangan yang diseri dengan tahanannya, ya. Satu sumber tegangan yang diseri dengan tahanannya. Ya. Jadi itu adalah pengganti Thevenin. Maksudnya apa? Pengganti Thevenin itu. Jadi kalau ada suatu permasalahan rangkaian listrik yang dibuat dengan cara Thevenin, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah cari dulu pengganti Thevenin, ya. Kalau sudah ketemu pengganti Thevenin, itu nanti kita bisa mencari yang lain. Biasanya untuk mencari arus pada beban itu. Jadi Thevenin itu berbeda dengan Kirchhoff, ya. Misalnya Kirchhoff adalah untuk menghitung arus cabang, tapi kalau Thevenin itu adalah hanya untuk menghitung arus pada beban tok itu sendiri, ya. Maka di sini dikatakan ada satu pengganti Thevenin, ya, di mana pengganti Thevenin itu satu sumber tegangan yang seri dengan R, yang dihubungkan seri dengan R-nya itu. Jadi contoh, jadi ini adalah yang berkaitan, nah ini adalah merupakan suatu pengganti Thevenin, ya, satu sumber tegangan yang seri dengan R-nya. Jadi V-nya itu bisa dikatakan V open circuit atau V Thevenin, dan ini adalah R penggantinya atau R Thevenin-nya, ya. Di sini itu. Jadi ini yang berkaitan dengan pengganti Thevenin itu sendiri, ya. Oke. Jadi untuk mencari ini, ya, soalnya adalah yang ada di sini, ya. Di sini adalah rangkaian X, yaitu yang dikatakan rangkaian X itu adalah suatu rangkaian yang terdiri elemen-elemen, ya, ada pasif dan aktif, ya. Jadi ini ada suatu sumber tegangan, ada beban, ya, kemudian X-nya ini. Tapi di mana X ini bisa dibuat dengan cara Thevenin, ya. Jadi ada mungkin suatu rangkaian X ini tidak bisa dibuat dengan cara Thevenin. Jadi dianggap saja nanti bahwa untuk rangkaian yang X ini itu bisa dibuat dengan cara Thevenin, ya. Ya, kemudian di sini kata VOC ini, ya, ini tegangan yang dihasilkan rangkaian X yang keluar pada terminal AB, jadilah rangkaian X-nya, ya, V, yaitu tegangan yang dihasilkan, ya. Kemudian R ekuivalen, R pengganti X yang diukur dari terminal AB. Jadi untuk mengukur daripada R ini, itu caranya adalah kita dengan melepas, ya, caranya, ya, kemudian dilihat sisi kiri, kemudian R sumber tegangan kita short circuit, ya. Jadi kalau kita tekan rangkaian ini dengan rangkaian ini, ya, apa yang terjadi di situ, ya, sesuai dengan permasalahan di situ, ya, untuk menyelesaikan rangkaian ini yang kita cari arusnya pada beban ini, biasanya yang kita cari adalah arus yang lewat pada beban ini, ya. Jadi dibuat dengan cara Thevenin, ya. Mungkin bisa juga dengan cara-cara yang lain, ya, tapi kali ini dengan cara Thevenin. Maka kalau dengan cara Thevenin itu berarti nanti kita akan membuat langkah-langkah Thevenin, ya. Jadi apa langkah yang pertama? Yang pertama adalah rangkaian kita buka,
Jadi ini kita open circuit, rangkaian kita buka. Nah, maka akan menjadi rangkaian terbuka. AB ini ya, adalah tegangan outputnya dari rangkaian X ini. Nah, kita ukur. Nah, berapa tegangan outputnya? Ya, kalau tegangan output sudah kita ukur, sudah kita hitung, misalnya ketemunya VOC, ya, berarti ini sudah kita temukan adalah VOC-nya ini. Ya. Jadi ini adalah tegangan open circuit-nya. Jadi sekali lagi saya katakan, untuk menghitung V open circuit ini, maka rangkaian X ini kita buka, A, B, kita buka bebannya. Jadi semua yang menggunakan teori Thevenin itu caranya semua sama. Yang pertama adalah buka beban itu. Jadi kalau mengalir pada beban yang mana, itu harus kita buka bebannya. Maka rangkaian itu dalam keadaan open circuit atau rangkaian terbuka. Maka kita cari dulu berapa tegangan open circuitnya. Ya. Jadi VAB-nya ini berapa. Nah, kemudian kalau sudah ketemu, maka ini adalah sudah ketemu V open circuit. Tinggal kita mencari R Thevenin ini. Ya. Di mana untuk mencari R Thevenin, langkah-langkahnya adalah ya, kita sumber tegangan kita short circuit, kita short, kemudian kita lihat dari terminal dari sini. Ya. Nah, kemudian kita cari penggantinya. Ya. Apakah dalam rangkaian ini mana yang seri, yang mana yang paralel, ya. Biasa untuk mencari tangan pengganti itu bisa rangkaian kompon, seri atau paralel, ya nanti di situ kita cari berapa sehingga nanti akan ketemu di sini R Thevenin-nya, ya. Dengan membuka, saya ulang lagi, dengan sumber tegangan kita short circuit, kemudian kita lihat dari sisi terminal sini berapa R pengganti ini. Ya. Kenapa sumber tegangan kita short? Diharapkan mendapatkan suatu harga tahanan yang baik, ya, tanpa ada pengaruh daripada suatu panas. Maka kalau sudah ketemu di sini, maka terbentuklah ini pengganti Thevenin. Satu sumber tegangan yang seri dengan R Thevenin-nya. Maka dari itu, rangkaian X ini kita cari dulu pengganti Thevenin ini. Kalau sudah pengganti Thevenin ketemu di sini, ya, maka apa yang kita cari dulu? Dalam soal ini yang kita cari adalah arus sama pada beban ini. Ya, pada beban ini, berarti arus sama pada beban ini baru kita hubungkan. Ya, kalau sudah ketemu pengganti Thevenin daripada rangkaian ini, ya seperti ini, kemudian beban kita hubungkan kembali. Ya, kita hubungkan kembali, ya, sehingga akan kita dapatkan berapa arus sama pada beban ini. Ya, berarti rangkaiannya akan menjadi V sumber tegangan, tadi yang saya dengan R-nya ini adalah Thevenin, ya, kemudian dihubungkan dengan beban. Berarti arus sama pada rangkaian ini atau pada beban ini adalah V ini dibagi dengan R total, di mana R totalnya itu adalah merupakan hubungan seri, berarti V dibagi dengan R1 plus R2. Berarti inilah I sama dengan V dibagi dengan R1 plus R2. Berarti arus yang mengalir pada rangkaian ini sama dengan arus yang mengalir pada rangkaian pada R ini, ya, karena ini rangkaian seri. Kita ingat bahwa rangkaian seri itu adalah arus yang mengalir adalah sama. Berarti ini, ya. Nah, jadi, ya. Hitung tegangan VAB dengan membuka terminal AB open circuit, ya. Tadi sudah saya katakan, rangkaian kita buka, maka akan ketemu, maka rangkaian itu adalah merupakan rangkaian yang terbuka open circuit. Maka kita hitung berapa VAB-nya. Ya. Kemudian yang kedua, hitung tahanan pengganti yang dilihat dari terminal AB dengan menghubung singkatkan seluruh sumber daya tegangan short circuit. Jadi seperti saya katakan tadi, tegangan kita short, kemudian kita lihat dari sisi terminal berapa tahanan penggantinya. Ini adalah merupakan suatu R Thevenin-nya itu sendiri. Ya. Nah,
Maka jadi VAB itu sama dengan V open circuit atau tegangan terbuka itu. Ya. Sebelum kita nonton lagi ya, adalah nanti jadi kedua nanti untuk Norton nanti akan kita lanjutkan ya. Jadi perbedaan dengan teori Norton dan Norton itu nanti akan kita lanjutkan pada minggu depan ya. Jadi minggu depan kita akan bicara masalah teori Norton ya. Untuk sekarang teori Thevenin ya, satu sumber tegangan C dengan R-nya. Norton satu sumber tegangan, satu sumber arus yang paralel dengan R-nya. Oke. Jadi ini nanti untuk teori Norton akan kita bicarakan pada minggu depan. Baiklah saudara sekalian, ini adalah materi pada teori Norton. Maka kuliah kita akhiri ya. Kita ketemu pada minggu depan lagi. Yang materi selanjutnya adalah teori Norton. Kita akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.